Selamat pagi, salam semangat dan salam sehat untuk kalian semua. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Tidak ada yang sakit ya? Amin. Oke baik, kita akan belajar ya masih di tema 1 yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah pada hari ini kita masuk ke subtema 2 yaitu tentang manusia dan lingkungannya. Oke baik, di dalam pembelajaran ini Ibu mengharapkan supaya kalian itu dapat memahami aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Kemudian yang kedua, memahami tulang sebagai alat gerak manusia. Dan yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dalam suatu teks. Di dalam subtema 2 ini, tentang manusia dan lingkungannya, ya, di pembelajaran 1 yaitu tentang aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Ya, diingat-ingat karena adanya otot dan tulang. Maka anggota tubuh kita itu dapat bergerak. Kamu dapat melakukan suatu aktivitas ya, itu berkat adanya otot dan tulang juga. Bagaimana caranya agar otot dan tulang kita tetap kuat? Yang pertama adalah mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Kemudian yang ketiga, menjaga pola makan yang teratur. Mengonsumsi makanan di sini artinya adalah kita setiap hari paling tidak harus mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin, protein, ya, artinya makanan yang bergizi. Kemudian minuman cukup dengan air putih, ya. Kita jangan sampai kekurangan air putih ya nak ya, gitu karena nanti bisa menyebabkan dehidrasi. Kemudian menjaga pola makan yang teratur, artinya dalam sehari itu paling tidak 3 kali, ya. Jangan sampai kamu malas makan, apalagi lupa, apalagi kalau lauk dan sayurnya nggak cocok jadi malas makan. Nah, tinggalkan yang seperti itu, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, ya. Makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot itu antara lain terdapat pada susu, daging, sayur mayur, dan telur. Nah, contoh dari lauk pauk dan sayur ini adalah makanan yang mengandung protein, yang mengandung vitamin, ya, kalsium. Nah, ini bagus untuk menjaga agar otot kita tetap kuat. Oke, berikutnya. Di dalam pembelajaran 1 ini, ya, khususnya muatan bahasa Indonesia, itu kita diminta untuk mengidentifikasi ide pokok di dalam suatu teks. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Nah, sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf itu memiliki ide pokok yang berbeda. Tentu kalian masih ingat ya, kalau kita ingin menemukan ide pokok, kita cari dulu kalimat utamanya. Nah, di dalam kalimat utama itu, kita dapat menentukan ide pokoknya. Oke, berikutnya. Nah, di pembelajaran 2 ini, ya, Ibu akan mengulas kembali tentang tulang. Tulang sebagai alat gerak manusia, ya. Ini kita masuk dalam muatan IPA. Fungsi tulang itu untuk apa? Ternyata fungsi tulang itu adalah untuk menopang tubuh. Kemudian yang kedua, memberi bentuk tubuh. Dan yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot. Tulang itu berdasarkan bentuknya dan zat penyusunnya. Kalau berdasarkan bentuknya, ada tulang pipi dan tulang pipa. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya, itu ada tulang rawan dan tulang keras. Oke. Berikutnya, nah ini perhatikan gambar. Nah, di sini ada jenis-jenis tulang ya. Ini alat gerak manusia berupa lengan. Nah, ini berupa lengan ya. Kemudian ini kaki tersusun dari tulang-tulang. Nah, ini macam-macam nama tulang-tulangnya. Tentu setiap tulang ini ada fungsinya masing-masing. Nanti Ibu Novi akan sedikit ya membahas tentang fungsi tulang ini. Nah, kita masuk ke fungsi. Tulang lengan, ya, tulang lengan atas itu untuk gerak badan manusia, bisa juga sebagai alat gerak penting. Ini gambarnya ya nak, tulang lengan atas atau disebut juga dengan humerus.
Kemudian yang kedua, tulang hasta. Nah, ini gambarnya agak jelas ya. Tulang hasta itu untuk membantu pergelangan tangan, ya, misalnya untuk memutar, dan juga sebagai penunjang kerangka. Nah, ini tulang hasta. Berikutnya, ada tulang pengumpil, yaitu untuk penyambung siku dengan sisi ibu jari. Nah, ini yang dikasih kotak merah, tulang pengumpil ya. Yaitu untuk penyambung siku dan sisi ibu jari. Kemudian tulang telapak tangan sebagai alat gerak tangan. Nah, ini tulang telapak tangan ya. Jelas ya, Nak? Berikutnya, tulang pergelangan tangan, yaitu untuk menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal dan juga sebagai alat gerak. Oke. Berikutnya, tulang jari tangan, yaitu untuk membentuk struktur dari jemari. Nih, tulang jari tangan. Ya, kelihatan ya? Oke, berikutnya. Ada tulang panggul, itu untuk penyangga organ bagian perut. Ini gambar tulang panggul. Nah, berikutnya ini adalah tulang paha. Nih ya, hanya satu seperti ini. Ini tulang paha, itu sebagai tumpuan yang merupakan tulang terkuat. Ini tulang paha. Oke, berikutnya ada tulang tempurung kaki. Ini gambarnya, tampak jelas ya. Yaitu untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Sorry ya, sendi lutut. Oke. Next, berikutnya ada tulang betis. Ini tulang betis, yaitu untuk melindungi bagian kaki dan melindungi bagian lutut, menopang berat tubuh ya. Nah, tulang betis ini. Kemudian tulang kering, yaitu untuk menopang dan menjaga postur tubuh. Ini tulang kering ya. Oke, berikutnya tulang telapak kaki, yaitu untuk menopang berat badan tubuh dan mengatur gerak tubuh. Nah, ini fungsi dari tulang telapak kaki. Berikutnya ada tulang pergelangan kaki untuk melangkah dan dapat berjalan dengan cara yang nyaman. Ini fungsi dari tulang pergelangan kaki. Oke, baik. Itu tadi fungsi tulang ya. Nah, sekarang kita masuk ke muatan bahasa lagi. Nah, kita membahas tentang ide pokok ya, cuma dalam bentuk teks lisan. Nah, teks lisan itu apa sih? Nah, teks lisan itu merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Ya, contoh misalnya kamu berdialog dengan teman. Ya. Nah, atau misalkan teks tulis yang dibacakan oleh guru. Nah, cara menentukannya bagaimana pada teks lisan? Yaitu yang pertama, dengarkan teks tersebut dengan sungguh-sungguh. Atau kamu menyimak ya teks tersebut dengan baik. Kemudian catat permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan di dalam suatu teks tersebut. Kemudian kamu menentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Nah, kalau misalnya melakukan percakapan, tentu kita harus tahu ini membahas apa sih? Nah, topiknya apa? Itu harus tahu ya. Kalau misalkan teks lisan, ketika guru membacakan teks, ya, kamu mendengarkan dengan baik, kamu juga harus tahu dan paham isinya apa, tentang apa nih teks yang dibacakan oleh guru. Nah, ketika kamu menemukan kalimat utamanya, ya udah, kamu menentukan ide pokoknya. Oh, ternyata ide pokoknya adalah sebagai berikut. Nah, begitu ya. Nanti kalian akan diberikan latihan ya tentang menentukan ide pokok ya, atau nanti kamu juga diminta untuk belajar menceritakan kembali pada suatu teks. Oke, kiranya di pembelajaran 1 dan 2 itu yang bisa Ibu sampaikan untuk kalian. Semoga apa yang Ibu jelaskan ini benar-benar bermanfaat untuk kalian ya. Pesan Ibu untuk kalian semua adalah video-video yang diberikan ya, itu dibaca-baca ya, dibaca kembali karena ini merupakan hal-hal yang penting yang harus kalian ketahui. Baik anak-anak, terima kasih.
Ya, salam semangat untuk kalian semua. Ibu berharap kalian semua sehat. Anak pesan ibu pada kalian, tetap jaga kesehatan ya dengan mengonsumsi makanan yang bergizi. Jangan lupa banyak minum air putih. Begitu ya Nana ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam semangat.